Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta diskusi, penulis dan penyaji yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan berdiskusi mengenai dampak positif dan negatif media sosial yang akan disampaikan oleh teman di sebelah kiri saya bernama Dewi Sekarayu. Kepadanya kami dipersilakan. Perkembangan sosial media memang semakin pesat akhir-akhir ini. Pada umumnya, sosial media digunakan oleh para remaja untuk memposting segala hal tentang kehidupan mereka. Bahkan, hal-hal yang sifatnya privat sudah bukan hal baru lagi untuk dibagikan. Sosial media juga digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi diri. Namun, ada juga yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk meraih rezeki dan melakukan berbagai macam hal positif lainnya. Pertanyaannya, lebih besar mana dampak positif atau negatif dari sosial media bagi penggunanya? Sosial media sebenarnya memiliki dampak positif yang begitu besar apabila kita bisa menggunakannya secara bijak. Pertama, sosial media memiliki kelebihan dari segi kecepatan penyajian informasi. Bahkan saat ini, berita yang tayang di televisi kebanyakan berawal dari isu yang viral di sosial media. Tentu saja hal ini menjadi nilai plus tersendiri terutama bagi remaja yang tidak mau ketinggalan informasi terkini. Kedua, banyak sekali online shop yang mulai merekam jejaknya dari sosial media. Banyaknya penggunaan sosial media sangat memudahkan para penjual untuk berpromosi. Terlebih dengan hadirnya jasa endorse, makin memudahkan menggait konsumen. Ketiga, jika digunakan secara bijak, sosial media dapat menjadi kawan yang baik. Algoritma sosial media yang unik akan membuat pengguna terhubung terus dengan konten terserupa. Apabila sering melihat konten positif, tentu peluang terus melihat yang positif akan terus didapatkannya. Namun, jika ditelisik lebih jauh, dampak negatif sosial media juga masih diwaspadai. Di antaranya, pertama, sosial media akan membuat para penggunanya, terutama kalangan remaja yang masih labil menjadi kecanduan. Jika sudah menjadi candu, sosial media tentu akan mengurangi produktivitas para penggunanya. Misalnya, belajar menjadi merupakan kewajibannya. Kedua, jika serampangan menonton atau mengakses konten kurang mendidik, maka sosial media akan menjadi bumerang bagi penggunanya. Tanpa adanya sensor layaknya televisi, tentu saja beragam konten kurang mendidik akan sangat mudah diakses. Meskipun saat ini sudah mengarahkan pada internet positif, nyatanya konten tidak pantas masih bisa diakses melalui aplikasi tertentu. Ketiga, sosial media bisa diakses oleh siapapun. Bahkan anak di bawah 5 tahun sudah senang melihat konten yang terposting di laman sosial medianya. Kepada peserta diskusi dipersilakan untuk memberikan pendapat dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiah. Pendapat saya adalah sosial media bisa sebagai sarana selalu terima informasi dengan mudah dan dari berbagai tempat yang ada. Terima kasih atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Nama saya Mutia Fiani. Saya berpendapat dengan adanya kecepatan terima informasi itulah yang sering berdampak negatif karena tidak disaring terlebih dahulu berita tersebut dan menelan berita mentah-mentah. Terima kasih atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Perkenalkan, nama saya Sudi Kurniawan. Menurut saya media sosial saat ini menjadi sarana penting yang dimulai bagi setiap orang. Terima kasih atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Nama saya Alfaris. Saya akan berpendapat, menurut saya penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi malas untuk belajar dan memilih menghasilkan waktunya untuk membuka media sosial. Jika melihat argumen mendukung dan menentang, dapat disimpulkan bahwa media sosial sebenarnya tetap dibutuhkan sebagai alternatif komunikasi, hiburan, dan sarana informasi. Tentu saja akan memiliki dampak negatif. Besar kecilnya kedua dampak tersebut tetap tergantung dari bagaimana kebijaksanaan pada para penggunanya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.